Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, puja puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan lahir wal batin, masih diberikan kesejahteraan lahir wal batin, dan alhamdulillah kesempatan waktu kita miliki sehingga kita masih tetap bisa untuk berusaha dan beribadah sesuai dengan kehendak kita dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam beserta selawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan bisa bersama beliau di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah dimanapun kita semua berada, sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian ibadah haji telah selesai. Sebagian jemaah haji telah kembali ke tanah air dan sebagian lagi masih ada yang di sana dalam rangka pengembaliannya kepada keluarga masing-masing di tanah air. Tujuan utama dari para jemaah haji berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun imannya, rukun Islam yang kelima adalah dengan harapan bisa mencapai haji yang mabrur. Sebagaimana kita inginkan, sebagaimana semua jamaah inginkan, yang beliau bisa sampaikan di sana adalah mendapatkan haji yang mabrur. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji apabila haji mabrur itu jaminannya hanyalah surga Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apa dan bagaimana ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapatkan haji mabrur setelah mereka menunaikan serangkaian ibadah haji selama beberapa hari di sana? Sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa arti daripada mabrur itu adalah baik, artinya baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan segala ibadah yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik, dengan secara sempurna. Akan tetapi secara pengertian berdasarkan syar'i bahwa haji mabrur itu merupakan haji yang telah melaksanakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan syarat, kewajiban, rukun serta menjauhi hal-hal yang dilarang dan melaksanakan yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan mabrur daripada pengertian syar'inya. Tidak ada lain bahwa orang yang mendapatkan haji mabrur itu adalah surga Jannatul Firdaus, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bahwa hadis di sini menyatakan bahwa hanya Allah SWT saja yang memberikan gelar mabrur kepada setiap individu. Akan tetapi kita sebagai manusia juga ingin mengetahui apa-apa saja ciri-ciri seorang haji yang dikatakan mabrur tersebut. Di sini terdapat 4 jenis ciri seseorang itu dikatakan haji yang mabrur atau haji yang baik atau haji yang sempurna. Yang pertama, orang yang haji mabrur itu mempunyai perilaku suka menebarkan kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad bahwa ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri seorang haji yang mabrur adalah memberikan makanan dan menebar kedamaian. Berdasarkan riwayat tersebut dapat dipahami bahwa haji yang mabrur adalah seseorang yang dapat memberikan atau menebarkan kedamaian kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini salah satu ciri yang pertama.
Jadi ketika seorang haji yang dikatakan mabrur berkelakuan seperti ini di tengah-tengah masyarakat, suka menebarkan kedamaian, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoaks, bukan menebarkan dengki, bukan menebarkan saling iri kepada satu yang sama lainnya, bukan menebarkan ujaran-ujaran buruk kepada orang-orang di sekitarnya. Nauzubillah. Jadi ciri yang pertama adalah suka menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, yang sering berkonteks dengan dia. Kemudian ciri yang kedua yaitu berbicara dengan santun. Jadi ciri yang kedua seorang haji itu yang mabrur adalah bahwa dalam bertutur sapa dia santun atau sopan santun sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai haji mabrur juga. Kemudian Rasulullah menjawab, seorang haji mabrur itu memberikan makanan dan santun dalam berkata. Jadinya sini memberikan santunan berupa makanan dan kebaikan kepada masyarakat sekitar itu merupakan ciri yang utama, dan juga ditambah dengan berkata yang baik-baik saja, bersopan santun kepada semua warga di sekitar dia. Jadi setiap orang yang bertemu dengan dia, mereka merasakan kedamaian tersebut. Tidak ada kata-kata yang membuli, tidak ada kata-kata yang menyepelekan, tidak ada kata-kata yang merendahkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dengan kata sekalipun, luka di hati orang yang dengarnya itu sangat dalam dan bahkan bisa didengar, bahkan bisa bergaung di kepala orang tersebut hingga puluhan tahun. Nauzubillah. Jadi seorang haji yang mabrur itu kita lihat dari cara berbicaranya, dia sopan santun. Tidak ada kata-kata jorok keluar dari mulutnya, tidak ada kata-kata yang menjijikkan dari mulutnya, apalagi sampai dengan kata-kata menyebarkan fitnah, kata-kata yang suka mengadu domba kepada satu yang lainnya. Dan ini merupakan, berbicara yang santun merupakan salah satu ciri haji yang mabrur. Kemudian ciri yang ketiga seorang haji itu dikatakan mabrur, kita sebagai manusia bisa melihatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang menjelaskan jawabannya bahwa ciri haji yang mabrur yang lainnya adalah suka memberikan makanan kepada orang-orang sekitarnya, yang khusus yang membutuhkannya, atau orang yang sangat-sangat kelaparan atau yang sangat miskin. Mereka sangat senang sekali memberikan makanan tersebut. Berdasarkan hadis tersebut bahwa haji mabrur adalah seseorang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kepedulian sosial ini banyak cakupannya. Orang yang menderita dia bantu, orang yang minta pertolongan dia bantu, bahkan tidak meminta pertolongan kepada dia pun dia peka terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya dan dia rela dan ikhlas membantunya. Karena khusus di Indonesia, ketika seseorang itu telah melaksanakan haji, masyarakat melihatnya dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup lebih daripada orang-orang sekitarnya. Plus terlebih lagi para haji-haji yang berangkat dengan haji plus yang biayanya bisa kitaran antara 175 juta hingga 200 bahkan hingga 300 juta. Dan ini merupakan suatu jumlah rupiah yang sangat besar bagi seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, khususnya haji mabrur. Haji khusus, haji kilat yang hanya 25 hari sekitaran itu dia melaksanakannya. Akan tetapi dampak sosialnya ketika dia telah pulang dari haji, apakah dia menjadi seorang haji yang mabrur atau tidak, kita bisa melihat daripada kepedulian sosialnya. Apakah dia peduli terhadap penderitaan orang sekitarnya, terhadap orang-orang yang dia lihat dimanapun, dia melihat ke penderitaan itu, terhadap ke penderitaan sosial, dia tanpa diminta, dia langsung turun tangan membantunya. Ini salah satu ciri khas daripada haji mabrur yang disematkan kepada seseorang ketika dia dinyatakan sebagai haji yang mabrur. Sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, itu tadi ciri haji mabrur yang ketiga, yaitu mempunyai kepedulian sosial atau kepekaan sosial yang tinggi, lebih daripada orang-orang sekitarnya. Kemudian ciri yang keempat yaitu menghindari perbuatan maksiat.
Seorang haji yang mabrur itu tentulah dia telah berjanji untuk bersikap dengan baik, untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan syariat yang telah dia ketahui. Di sini tentu menghindari sebuah perbuatan yang maksiat sekalipun ini merupakan suatu ciri-ciri daripada seorang yang mabrur. Jadi dalam hadis riwayat Muslim dikisahkan bahwa Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dan menghindarkan diri dari perbuatan rafath dan juga fusuk, maka ia akan dikembalikan dalam keadaan di mana saat ia dilahirkan oleh ibunya. Rafath itu memiliki arti perbuatan yang keji dan tidak senonoh, seperti bersetubuh di luar nikah, di luar jalinan pernikahan. Sedangkan fusuk memiliki makna perbuatan maksiat atau perbuatan yang menodai akidah ataupun keimanan. Berdasarkan riwayat tersebut dapat dipahami bahwa haji yang mabrur adalah seorang haji yang dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan maksiat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jadi dampak sosial daripada seorang haji itu sebenarnya sangat besar terhadap lingkungannya apabila benar seorang haji itu mabrur. Mabrur yaitu dia benar-benar berjanji untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, ingin beriktibar kepada Rasul sebenar-benarnya secara total. Jadi bukan hanya dalam hal ibadahnya saja yang paripurna akan tetapi juga dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya di tengah-tengah masyarakat. Dari perkataannya, dari sopan santunnya, dari suka menolong atau tidak suka menolongnya, bahkan dari perbuatan yang maksiat yang sangat kasat mata dilihat oleh masyarakat sekitar. Baik perbuatan maksiat yang bisa terlihat ataupun hanya dia sendiri yang mengetahui perbuatan maksiat itu, dia benar-benar menghindarinya, sama sekali menghindarinya. Jadi kita bisa melihat masyarakat sekitar kita yang baru pulang haji, apakah dia mabrur apakah tidak. Ini dari 4 ciri yang baru saya sampaikan di sini. Yang keempat adalah menghindarkan perbuatan maksiat. Maksiat dengan segala macam dengan segala macam indikatornya. Segala yang maksiat dia tidak mau sama sekali. Dia bertobat, tidak mau berbuat maksiat, bahkan yang sekecil pasir sekalipun dia tidak ingin berbuat kemaksiatan tersebut. Kemudian kepekaan sosialnya menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, daripada sebelum dia naik haji. Kemudian berbicaranya lebih sopan santunnya lebih di sini setelah dia pulang haji. Kemudian suka menebarkan kedamaian kepada orang-orang sekitarnya. Apabila orang yang telah haji memiliki sifat kebalikan daripada ini, tentu kita sebagai masyarakat akan mengecapnya hajinya tidak mabrur. Bisa jadi dia hanya menjalankan haji dinas yang telah diperintahkan oleh tugas negara, dia diharuskan haji, atau haji yang lain-lain yang dia sekedar ingin mendapatkan gelar haji namun ibadahnya tidak full. Dan tabiat yang lainnya kita bisa lihat bahwa para orang-orang yang baru pulang haji ini semangat dia memakai pakaian-pakaian syar'i atau pakaian-pakaian seperti dia melaksanakan haji, ada fase-fasenya. Biasanya fase 1 sampai dengan 3 bulan pertama dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah haji. Kemudian masuk 4 bulan sampai dengan 6 bulan dia mulai berubah pikirannya, tidak ingin menunjukkan bahwa dia haji. Bahkan sampai dengan setahun kemudian bahkan dia tidak ingin dipanggil haji. Nauzubillah. Sebenarnya yang telah kita lakukan, khususnya para sahabat yang telah menunaikan ibadah haji, ketika masyarakat memanggil Anda dengan sebutan haji, itu terimalah bahwa itu memang capaian atau penghargaan daripada masyarakat, bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah benar-benar ibadah haji. Jadi gelar haji menempel pada nama Anda, pada panggilan Anda, itu merupakan anugerah. Jangan dihindari. Ketika itu dihindari, maka orang akan berpikir sebaliknya. Berpikir sebaliknya artinya jangan-jangan Anda melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang juga meragukan. Kenapa Anda sendiri ragu dengan gelar haji yang diterima oleh Anda secara otomatis karena Anda telah melaksanakan ibadah haji. Demikian para sahabat, meskipun kita mengetahui bahwa
hanya Allah semata yang memberikan gelar mabrur itu kepada setiap individu yang telah melaksanakan haji. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ciri-cirinya, keempat ciri tersebut. Mudah-mudahan semua umat Islam, semua jamaah haji yang telah berangkat ke haji pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya mendapatkan haji yang mabrur dan menjadi rahmatan lil alamin bagi masyarakat sekitarnya. Demikian, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe.